Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan alhamdulillah hari ini di hari spesial kita dapat bersiaran secara langsung dari Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah mendengarkan dari guru kita Ustadz Erik Yusuf mengenai betapa pentingnya menjaga akhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Syifa mengenai peran pesantren menjaga akhlak generasi Islam. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih atas sambutan yang luar biasa sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga yang jawab salam saya jadi ulama semuanya. Jadi orang alim semuanya. Insya Allah para santri-santri yang hadir jadi generasi emas yang akan datang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim, amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat. Ada guru-guru kami Ki Haji Syamsul Ma'arif, ada Ustadz Erik Yusuf, para asatid, asatizah, guru-guru, para pendidik yang ada di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap. Masya Allah santrinya banyak semuanya. Insya Allah santri-santri yang hadir juga dimudahkan dalam menuntut ilmunya. Para hadirin hadirat, para jamaah Damai Indonesiaku TV One di rumah yang sedang menyaksikan pada siang hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Menarik sekali, hari ini kita bertepatan dengan Hari Santri 22 Oktober tahun 2023. Di mana ini menjadi simbol yang luar biasa dan kita bangga menjadi seorang santri. Ada santri yang tidak bangga, kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh ketika belajar di dalam pesantren. Mari kita lihat, ternyata kejayaan Islam dan Islam ada sampai saat ini tetap terpelihara, salah satu alasannya karena adanya ilmu yang tetap dijaga. Bukan kekuasaan yang menjaga Islam. Mari kita flashback sedikit, kerajaan Turki Utsmani menjaga Islam tapi hanya sampai tahun 1924 Masehi saja. Bisa disimpulkan bahwa ternyata ada dua hal yang jadi prinsip dasar bagaimana Islam tetap eksis hingga saat ini. Satu, al-ilmu, adanya ilmu. Yang kedua, wal akhlak, akhlak, amal, kepribadian seorang muslim yang baik. Ini dua hal yang membuat Islam tetap terjaga hingga saat ini. Maka kita yang belajar di pesantren dua hal, cari ilmu, cari akhlak, bukan cari pacar. Langsung gitu semua. Oh, saya pengalaman dulu. Saya mau nanya sama santri putri. Santri putri di sini rata-rata usianya berapa? 19? 13. Sudah ada yang di-crushin atau belum? Tahu crush enggak? Santri laki-laki ada yang di-crushin atau enggak? Ada. Itu santri ustazah biasanya nyatain cintanya pakai surat. Suratnya pakai bahasa Arab, itu identitas santri. Isinya ana uhibbuki fillah. Padahal aslinya maknanya tetap aku cinta kamu. Udah gitu sembunyi-sembunyi, Masya Allah. Boleh-boleh saja tetap tapi menjaga keberlangsungan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya tanya, baik, saya tanya teman-teman sekalian, jatuh cinta itu haram atau halal? Fitrah atau tidak? Jatuh cinta fitrah diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan kalau kita salah mengekspresikan cinta tersebut. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukur jadi santri yang tinggal di pesantren. Paling tidak
pesantren ini punya 4 kapabilitas al-mas'uliyatul arba'ah. Yang pertama al-mas'uliyatud diniyah, pesantren menjadi wadah keberlangsungan dakwah Islamiyah. 1. Yang kedua al-mas'uliyatus saqafiyah, pesantren menjadi tempat keberlangsungan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran umat. Yang ketiga al-mas'uliyatul amaliyah, di pesantren kita dididik untuk merealisasikan, mengaplikasikan bagaimana hukum Islam yang sesungguhnya. Ada yang namanya takjir, betul nggak? Gosok sepatu sendal teman dipukul, dihukum. Tuh hukum Islam. Bahkan yang mencuri kalau hukum Islam sebenarnya harus dipotong tangan. Cuman kalau di Al-Hamid saya yakin nggak ada yang dipotong tangannya. Ya, bisa-bisa berhenti semua Ustadz nanti. Ya, jadi sekedar saja takjirannya. Yang keempat, pesantren menjadi wadah al-mas'uliyatul qudwah, pusat pendidikan akhlak. Maka yang nyantri niatnya ditajdid, diperbarui. Jangan pengen jadi kiai, ulama, orang yang dihormati, no. Tapi niat sesungguhnya jadi orang yang memberi manfaat dan maslahat untuk orang-orang di sekitar. Coba kita lihat salah seorang ulama namanya Syekh Abu Syuja, pengarang kitab Fathul Qorib. Ini kitabnya tetap eksis sampai saat ini kita pelajari. Di sini juga ya. Imam Abu Syuja usianya sampai 160 tahun. Mudah-mudahan kita nyampe segitu juga. Akhir hayatnya cuman jadi marbot Masjid Nabawi. Nyalain lampu, bersihin lantai dan lain sebagainya. Tapi sampai umurnya 160 tahun beliau terjaga dari melakukan maksiat dan dosa. Jadi jangan sepele sama marbot masjid. Jangan sepele sama santri yang cuman bawain makanan Pak Kiai. Jangan sepele sama santri yang cuman beberes rumah Pak Kiai. Kenapa? Bisa jadi keberkahannya dari situ. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nih pesantren sebagai wadah al-mas'uliyatul qudwah, tempat pembentukan akhlak. Paling tidak ada 2 prinsip yang ditanamkan dalam dunia pesantren. Apa itu? Pertama, prinsip istiqomah dalam mengajarkan akhlakul karimah. Bisa dilihat di pesantren-pesantren atau di tempat kita saat ini, itu kitab-kitab akhlak masih terus eksis. Ada Adabul Alim wal Muta'alim, karya Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari. Ada Ta'limu Ta'lim, wah di pesantren manapun dipelajari nih. Ini karyanya Syekh Az-Zarnuji. Ada Akhlaqul Banin, Akhlaqul Banat, ada kitabnya Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Semua isinya mengajarkan tentang akhlak yang baik, bagaimana akhlak terhadap sesama. Kalau makan dikirimin sama orang tua, bagi-bagi sama kawan, jangan pelit, bakhil, merege hese. Diumpetin dalam lemari sampai busuk tuh makanan. Mana yang begitu, Cung? Coba. Nih akhlak Nabi saling berbagi. Kemudian apalagi diajarkan kedisiplinan, waktunya tidur-tidur, waktunya makan-makan, waktunya belajar-belajar. Istiqomah mengajarkan akhlak kedisiplinan dan bagaimana adab murid dengan gurunya. 1 prinsip dalam pesantren. Yang kedua, prinsip meneruskan tradisi orang-orang soleh terdahulu. Ada banyak tradisi yang kita temukan di dalam pesantren, baik yang materi maupun non materi. Tapi salah satu prinsip dan tradisi yang paling berharga dalam dunia pesantren adalah tradisi kutubut turos, kitab kuning. Ini makanya kalau nyari mantu jangan jauh-jauh, santri aja, apalagi santri Al-Hamid. Betul ya? Tapi masih jauh, masih 13 tahun. Santri Al-Hamid jangankan kitab gundul yang gondrong aja dia bisa. Semua dikuasai, Masya Allah. Jadi kutubut turos, pembelajaran ilmu, akhlak dan lain sebagainya, itu hanya ada di pondok pesantren. Maka yang membedakan santri dengan
orang-orang di luar sana adalah bagaimana cara bersikap, beradab dan lain sebagainya. Sekali lagi bersyukur menjadi santri dan selamat Hari Santri Nasional khususnya buat teman-teman yang ada di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita mau jujur saat ini kita menghadapi krisis akhlak dalam level tertentu dan ternyata masih dibutuhkan resolusi jihad dan tentu saja bukan melawan musuh atau penjajah tetapi melawan rusaknya akhlak. Itulah nanti tema yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syamsul Ma'arif yang tentunya masih bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita.